Marhaban ya Ramadan. Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya Milani Eka. Roadshow pelatihan podcast disabilitas Break the Rules KC Media by UNESA bersama UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan. Meraih keberkahan di bulan Ramadan, UNESA kembali laksanakan program berbagi takjil dan buka bersama masyarakat. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Direktorat Pengembangan Media UNESA atau KC Media by UNESA gelar pelatihan podcast disabilitas bertajuk Roadshow Break the Rules dengan tema mengubah tantangan menjadi peluang. Bertempat di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara atau RSBRW Pasuruan. Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari seluruh teman tuli peserta pelatihan. Sebagai sarana mengenalkan konten podcast kepada kawan disabilitas, Direktorat Pengembangan Media KC Media by UNESA gelar pelatihan podcast disabilitas bertajuk Break the Rules Roadshow dengan tema mengubah tantangan menjadi peluang. Bertempat di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara RSBRW Pasuruan pada 19 Maret 2024, kegiatan ini turut dimeriahkan oleh kawan disabilitas UNESA, yakni Muhammad Fadilah Akbar sebagai teman tuli, serta Tuti Mulyani sebagai teman netra. Dalam kesempatan ini, Muhammad Fadilah Akbar memberikan pelatihan podcast kepada kawan disabilitas di RSBRW Pasuruan, sedangkan Tuti Mulyani memandu acara talk show bersama guru dan siswa RSBRW. Kasubag Tata Usaha UPT RSBRW, Sabto Wiguno Esos, membuka secara resmi rangkaian kegiatan dan menyampaikan apresiasinya kepada KC Media by UNESA bahwa kesempatan yang diberikan kepada teman tuli merupakan hal positif bagi penerimaan mereka di masyarakat dan menambah pengetahuan baru bahwa kesempatan mereka di dunia podcast juga terbuka lebar. Kegiatan ini belum pernah selama ini, ya baru kali ini. Kita aja masih hijauan meraba-raba kegiatan apa ini kan gitu. Ternyata kegiatan ini sangat sangat bagus dan sangat menunjang untuk kegiatan. Pertama untuk ilmunya anak-anak, terus biar anak-anak lebih kreatif, terus untuk ke depannya lebih bagus gitu. Acara ini sangat luar biasa, menginspirasi anak-anak di UPT RSBRW Pasuruan. Ini adalah salah satu cara untuk melatih mental keberanian anak-anak UPT untuk berani tampil ke depan. Yang jelas memberikan manfaat yang tentunya yang dulu anak-anak saya tuli nggak bisa mendengar, saya gimana mendengarkan radio. Ternyata kan sekarang melalui podcast ini anak-anak dikenalkan bahwa teman-teman tuli itu bisa untuk melakukan siaran lah, meskipun dengan keterbatasan yang dimiliki. Direktur Pengembangan Media UNESA, Herma Retno Prabayanti SEM Medcom menyampaikan, dengan adanya pelatihan produksi podcast untuk disabilitas ini, diharapkan dapat membantu teman-teman tuli untuk berkarya di industri media. Selain itu, pelatihan ini juga dapat membuka peluang lain bagi teman tuli untuk dapat membuat konten dan menjadi konten kreator disabilitas yang inspiratif. Rangkaian acara Break the Rules Roadshow kali ini dibuka dengan persembahan lagu berjudul Hargai Aku dari Armada Band oleh teman tuli dengan bahasa isyarat. Dilanjutkan dengan pelatihan podcast yang dipandu oleh Muhammad Fadilah Akbar dengan mengajak para siswa untuk ikut mencoba dan berpartisipasi membuat podcast. Dari Pasuruan, Tim Liputan KC Media melaporkan. Persiapan membuka prodi baru yakni S1 Fisioterapi Fakultas Kedokteran UNESA gelar asesmen lapangan akreditasi minimum. Agenda ini dilaksanakan guna mendapatkan informasi tambahan serta rekomendasi guna persiapan pembukaan prodi tersebut. Dengan semangat visioner, Fakultas Kedokteran UNESA menambah program studi baru, yaitu S1 Fisioterapi. Pendirian Prodi S1 Fisioterapi ini berdasarkan tingkat kebutuhan sumber daya manusia di sektor kesehatan, salah satunya tenaga fisioterapi.
Pembukaan program studi S1 Fisioterapi Fakultas Kedokteran UNESA dihadiri tim asesor yang terdiri dari Dr. Umi Budi Rahayu, SST FT RMKes, dan Wahyudin SST FT MSc PhD, serta pimpinan lembaga selingkung UNESA. Dr. Umi menyampaikan untuk menuju akreditasi minimum, banyak yang harus dipersiapkan oleh UNESA, diantaranya dosen, tendik, sarana prasarana, SPMI atau sistem penjaminan mutu internal, dan kurikulum yang layak untuk pendirian prodi S1 Fisioterapi. Sementara itu, Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes memberikan atensi terhadap informasi dan rekomendasi dari tim asesor perihal persiapan lanjutan pembukaan prodi S1 Fisioterapi di Fakultas Kedokteran UNESA. Harapannya Universitas Negeri Surabaya melalui Fakultas Kedokteran itu mendapatkan akreditasi minimal untuk S1 Fisioterapi. Prodi ini kita kembangkan untuk penguatan di bidang ilmu keolahragaan dan ilmu kedokteran. Kita sudah siap semua, SDM sudah siap, Sarprasnya juga sudah siap. Bahkan kita bekerja sama dengan KONI, bekerja sama dengan para atlet-atlet potensial, dan juga bekerja sama dengan Kemenpora melalui desain besar olahraga nasional The Bond, karena atlet-atlet The Bond di Universitas Negeri Surabaya itu juga menjadi salah satu laboratorium mahasiswa fisioterapi. Prodi ini diperuntukkan untuk pengembangan sekaligus pencegahan pada cedera olahraga dan untuk meningkatkan fungsi gerak, baik itu terkait dengan biomekanik maupun kinesiologi. Dan di Indonesia mulai berkembang luar biasa. Jangan sampai persoalan-persoalan atlet ketika berlomba atau bertanding itu ada persoalan cedera olahraga, sehingga melalui Renstra yang ada di Fakultas Kedokteran, Renstranya Fakultas Kedokteran, dan PP 37 tahun 2022 PTNBH UNESA memang ada program untuk membuka S1 Fisioterapi. Kegiatan asesmen lapangan berlangsung pada 20 hingga 21 Maret 2024 di Gedung Fakultas Kedokteran UNESA. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah FK UNESA dalam memenuhi tuntutan sektor kesehatan di Indonesia yang terus berkembang, serta untuk menghasilkan lulusan tenaga ahli profesional yang memiliki keterampilan praktis untuk memberikan kontribusi besar di bidangnya. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan mata kuliah manajemen media, 7 mahasiswa ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur lakukan kunjungan ke Direktorat Pengembangan Media atau KC Media by UNESA. Dalam kunjungan ini, para mahasiswa gali informasi terkait proses produksi program di KC Media. Direktorat Pengembangan Media KC Media by UNESA terima kunjungan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur pada 18 Maret 2024. Kunjungan ini merupakan pemenuhan mata kuliah Manajemen Media Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan observasi meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam industri media. Bertempat di studio lantai 4 Gedung Library UNESA, rombongan disambut langsung oleh Direktur Pengembangan Media Herma Retno Prabayanti SE Medcom. Dalam kesempatan tersebut, Herma menyampaikan informasi seputar struktur organisasi di dalam KC Media, ruang produksi, serta konten yang diproduksi KC Media. Kita jadi makin paham tentang media, kemudian makin tahu tentang keruwetan juga kerja di media, tapi nggak ruwet, seru sih, lebih ke seru. Kemudian harapan kedepannya ya semoga kita mahasiswa bisa jadi makin senang, makin maju, makin melek digital juga tentunya dengan adanya kita kunjungan gitu. Dengan adanya kunjungan media ini, diharapkan mampu menambah wawasan terkait perkembangan industri digital saat ini, serta dapat berkolaborasi dalam memproduksi konten yang menarik serta bermanfaat.
Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rama melaporkan. Pemirsa, Direktorat Disabilitas, dalam hal ini Komunitas Tuli UNESA atau KOTUNESA, mengadakan ngaji bersama dengan bahasa isyarat. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan media membaca serta belajar Al-Quran menggunakan bahasa isyarat yang berlangsung setiap hari Jumat pada bulan Ramadan. Semarakan bulan suci Ramadan, KOTUNESA menggelar kegiatan ngaji bersama menggunakan bahasa isyarat yang diikuti mahasiswa Tuli UNESA serta volunteer Direktorat Disabilitas pada 15 Maret 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pemahaman Al-Quran kepada mahasiswa Tuli UNESA, memperkenalkan media membaca Al-Quran menggunakan bahasa isyarat kepada volunteer Direktorat Disabilitas, serta meningkatkan pemahaman tentang agama Islam kepada mahasiswa Tuli UNESA. Dengan adanya program ini diharapkan bisa membantu mereka lagi dalam belajar dan berproses, terutama dalam yang beragama Islam, terutama ingin mereka tuh bisa ngaji lebih lancar lagi, lebih fasih lagi. Kegiatan ngaji bersama ini mengajak para peserta untuk dapat melafalkan huruf hijaiyah menggunakan bahasa isyarat yang dimulai dengan membaca Iqra. Agenda ditutup dengan buka bersama komunitas Tuli serta volunteer Direktorat Disabilitas yang berlangsung di kantor Pusat Studi Layanan Disabilitas Rektorat Lantai 1 UNESA Kampus Lidah Wetan. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Meraih keberkahan di bulan Ramadan, UNESA kembali melaksanakan program berbagi takjil kepada masyarakat sekitar dan pengendara di jalur UNESA Kampus Lidah Wetan. Diawali oleh pimpinan Rektorat, berbagi takjil UNESA menyediakan 1.000 porsi makanan yang berlangsung selama bulan Ramadan. UNESA kembali mengadakan berbagi takjil dan buka bersama. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang dibatasi oleh protokol kesehatan yang ketat, berbagi takjil dan buka puasa bersama UNESA tahun ini kembali hadir dengan konsep kebersamaan seperti sebelum pandemi COVID-19. Pimpinan Rektorat UNESA menjadi pembuka program berbagi takjil yang dilaksanakan pada 15 Maret 2024. Dengan menyediakan 1.000 porsi makanan, panitia penyelenggara mengajak masyarakat sekitar untuk menikmati sajian menu buka puasa di depan gerbang utama kampus UNESA Lidah Wetan. Ini adalah agenda tahunan yang sudah kita lakukan. Ini adalah masuk tahun ke-6. Kemarin 2 tahun waktu pandemi memang kita tidak melaksanakan seperti ini, tapi langsung dibagi ke masjid-masjid karena situasi pandemi. Dan tahun ini kita lanjutkan lagi upaya kampus dalam rangka berbagi. Jadi pentingnya berbagi. Ada misi yang luar biasa di sini adalah bagaimana kita berbagi di masa atau di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh barokah. Alhamdulillah UNESA setelah 4 tahun tidak melaksanakan buka bersama seperti ini karena pandemi kemarin, dan hari ini adalah hari yang pertama untuk buka bersama seluruh sivitas akademika dan masyarakat sekitar. Dan ini disiapkan setiap harinya, setiap sorenya itu 1.000 porsi. Jadi masyarakat yang lagi perjalanan lalu kemudian sudah waktunya berbuka bisa dipersilakan untuk mampir ke pintu gerbang UNESA. Kegiatan berbagi takjil dan buka bersama ini menjadi salah satu wujud kepedulian UNESA terhadap masyarakat sekitar, terutama bagi mahasiswa UNESA yang kos di sekitar kampus Lidah Wetan. Ya, pendapatnya dari Mbak terkait ini? Gak expect sih Mas, tapi ya keren sih, keren. Soalnya gak expect juga sampai semua ya rakyat UNESA datang ke sini. Awalnya tak kira itu kayak bagi-bagi biasa kota-kota gitu, nggak sampai dengan makan-makan bareng gitu. Oh tiba
ternyata gini. Ya keren sih. Harapannya untuk kampus kita tercinta ya semoga kedepannya lebih berkembang lebih baik, lebih oke lah ya. Tapi oke UNESA mantap. Agenda berbagi takjil dan buka puasa bersama UNESA akan berlangsung hingga 4 April 2024 di gerbang utama kampus Lidah Wetan. Bagi Kece People yang ingin merajut kebersamaan di bulan suci Ramadan, menikmati takjil dan buka puasa bersama di kampus UNESA dapat menjadi rekomendasi. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Milani Eka, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap sehat, dan sampai jumpa.